Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di setiap hari pasar ini sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau kultum zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini akan mendengarkan tausiah adalah Bapak Ustaz Agusman sambil menunggu jamaah yang lagi berwudu ataupun yang masih dalam perjalanan. Dan Pak Ustaz, waktu dapat silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Qulaidan bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat, baik syafaat ketika kita beraktivitas di atas dunia ini, terlebih-lebih syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada firman Allah yang telah kita bacakan tadi. Firman Allah yang kedua, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dan pasti akan merasakan mati. Tentu kita semuanya yakin, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa saja yang hidup di atas dunia ini, siapa saja yang datang ke dunia ini, ujung-ujungnya pasti akan kembali kepada Allah. Maka daripada itu, bapak-bapak dan ibu, tentu kita sebagai hamba Allah ingin mencetak amal sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya ada bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Dan berbekallah kalian kepadaku, kata Allah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepadaku, kata Allah.
Dari sekian banyak ayat Al-Quran, bapak-bapak, dari 6.666 ayat, tidak ada satupun ayat Al-Quran mengatakan bekal yang baik itu adalah pangkat yang tinggi. Bekal yang baik itu adalah duit yang banyak. Bekal yang baik itu adalah pohon sawit yang berhektar-hektar. Tidak ada. Tapi bekal yang terbaik bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nah, untuk mencapai takwa ini, bapak-bapak dan ibu, tentu kita akan kembali kepada Allah. Sebagaimana penegasan Allah di dalam firman-Nya tadi, Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kata Allah. Yang pertama sekali, kita harus memohon kepada Allah, minta kepada Allah, dan mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah. Yang pertama sekali, awali hati kita ini dengan sabar. Orang yang sabar, bapak-bapak dan ibu, apapun aktivitasnya, baik itu aktivitas dunia, terlebih-lebih aktivitas akhirat, apabila diawali dengan sabar, insya Allah ujungnya akan memuaskan. Itu pasti. Ujungnya pasti memuaskan. Kenapa Allah tidak mengatakan wasta'inu bis shalah, langsung sholat saja? Karena orang yang sholat belum tentu dia sabar. Orang yang sabar pasti dan pasti sholatnya betul. Ini harus kita pahami. Orang yang sholat belum tentu dia sabar. Kalau orang yang sabar pasti dan pasti sholatnya betul. Nah, inilah bekal yang terbaik, bapak-bapak dan ibu. Yang pertama sabar, dan kedua kata Allah sholat. Karena sholat ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau Allah perintahkan kita berpuasa, cukup turun Al-Quran. Allah perintahkan kita infak sedekah, cukup turun Al-Quran. Allah perintahkan kita berzikir, cukup turun Al-Quran. Allah perintahkan kita hubung kita dengan sesama kita, cukup turun Al-Quran. Tetapi Allah perintahkan kita sholat, bapak-bapak dan ibu, langsung Rasulullah menjemput ke langit yang itu Sidratul Muntaha. Rasulullah langsung jemput. Kenapa Rasulullah jemput? Karena umatku lemah, katanya. Yang awalnya bapak-bapak dan ibu, Allah lakukan 50 waktu. Setelah Allah beri waktu 50 waktu untuk umatku, waktu sholat, katanya turun dia. Turun di langit yang ke-6, ketemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Berapa diperintahkan Allah? 50 waktunya. Naik lagi. Kenapa? Umat kamu pemalas, umat kamu kecil-kecil, umurnya pendek-pendek. Maka mohonlah kepada Allah untuk minta kekurangan. 9 kali bapak-bapak dan ibu-ibu, Rasulullah naik di atas ketemu dengan Allah untuk meminta kurang waktu sholat ini. Yang 5 saja sekarang, coba lihat wajah-wajahnya. Di pasar berdesak-desakan, yang datang di sini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Seandainya langsung dia terima 50 waktu, tidak akan sempat kita nanam sawit, tidak akan sempat kita makan. Kalau terjadi yang 5 saja masih disibukkan kita oleh perkara-perkara dunia. Padahal sholat, bapak-bapak dan ibu, as-sholat
sebaik-baik perintah Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan sebaik-baik perintah Allah? Karena amalan yang pertama sekali diperintah oleh Allah adalah amal sholat. Baik sholat kita nanti dikubur, aman kita. Kuburan kita melapang, nampak sholat kita. Berantakan sholat kita, kuburan sempit gelap gulita. Itu waktunya bukan sebentar. Jangan kita sangka kubur itu tempat terakhir, persinggahan sementara. Jangan salah. Tetapi waktunya sehari dikubur, 1000 tahun di sini sekarang. Bayangkan. Sehari di akhirat besok, 1000 tahun di dunianya. Itu yang harus kita camkan. Kita boleh saja berusaha. Yang jualan-jualanlah, yang petani-petanilah. Tetapi ingat, fa'idha qudiyati sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika kalian telah selesai sholat, kata Allah, maka bertebaranlah di muka bumiku, kata Allah. Carilah kekayaan sebanyak-banyaknya, usahakan pangkat setinggi-tingginya. Tapi ingat, hayya 'alas sholat. Walaupun mengalih di pasar, tinggal ngalih dulu. Dan itu nak menolong awak tu, menolong awak di dunia. Datang ke situ. Jangan kita mau tertipu. Dunia 60-70 tahun untuk menuju akhirat yang abadan-abadan, nggak ada hitungannya, nggak berujung. Bayangkan. Kalau bisa dibilang 9 tahun, masih ada ujungnya. Ini nggak ada ujung, abadan-abadan itu nggak ada ujungnya. Bayangkan di akhirat. Nah, bagi kita yang masih Allah beri kesempatan, kesehatan, yuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang sangat-sangat relatif singkat ini untuk menuju alam yang kedua, yaitu alam akhirat nanti. Disinilah kita berusaha. Bahagia akhirat besok tergantung bahagia kita dunia. Tergantung di dunia ini. Tergantung usaha kita di dunia ini. Maka daripada itu, kita sendirilah yang akan merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah kemalasan kita sebelum kita merubahnya. Allah tidak akan pernah merubah awalnya istiqomah kita sholat. Kalau kita tidak merubah, kita tidak akan pernah mampu istiqomah sholat berjamaah. Maka daripada itu, sekali lagi, banyak-banyak kita mengintrospeksi diri kita. Karena kita semuanya adalah calon mati, calon maut. Ini kita kembali kenikmatan di dunia, kesengsaraan di dunia, selagi ada umur. Kalau roh sudah lepas dari tubuh kita, hilang semuanya. Nikmat hilang, kesengsaraan hilang. Kita rasakan di akhirat besok. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada waktu yang sangat relatif singkat ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kifaratul majlis. Wallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.